Sahabat yang baik, sekarang saya membaca Cari Angin koran Tempo, terbitan 16 Mei 2020. Judulnya, Kaget. Dalam hal membuat masyarakat kaget, pemerintah semakin mahir. Di tengah-tengah orang sibuk mengurusi pandemi COVID-19, Joko Widodo menekan peraturan presiden yang menaikkan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Berbusa-busa pun pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan iuran itu sudah dikaji dengan matang. Tetap saja menuai kritik. Rakyat rupanya tidak boleh berlama-lama gembira. Baru saja sejumlah orang bersyukur ketika tahu tagihan iuran BPJS ternyata nihil di pembayaran bulan Mei ini. Itu terjadi karena kelebihan membayar di bulan April akibat dibatalkannya kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Agung. Kita tahu Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran yang seharusnya terhitung Januari 2020. Tetapi BPJS tetap menarik iuran yang sudah naik sampai bulan April. Karena banyak yang protes, kenapa sih pemerintah tidak patuh pada hukum? Lalu diumumkan iuran April dianggap kelebihan dan dipakai untuk pembayaran bulan Mei. Alhamdulillah, ada bekal untuk ikut imbauan pemerintah tinggal di rumah saja. Anak-anak butuh paket data karena belajar di rumah dengan internet. Bapaknya anak-anak sudah berhenti bekerja, tak punya penghasilan apa-apa. Kami tidak terdaftar dapat bantuan sembako, padahal juga terdampak corona. Itu kata seorang ibu. Dia gembira setelah kasir di pasar swalayan tempat dia membayar BPJS memberitahu tagihannya nihil. Pak Jokowi sangat memperhatikan rakyat, katanya lagi. Sore kemarin, ibu dua anak itu mengirim pesan lewat WA ke HP saya. Ini gila, benar-benar gila. Tidak ada huruf apa-apa lagi. Tapi dia mengirim tautan berita soal kenaikan iuran BPJS. Saya tidak bisa membayangkan betapa si ibu ini kecewa. Meski saya yakin kata gila tidak dia tujukan kepada siapapun, kecuali hanya mengumpat keadaan. Saya mencoba menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi masalah pelik soal keuangan. Mahkamah Agung pun cuma meminta peraturan presiden yang menaikkan iuran BPJS dicabut. Tentu saja mudah sekali mencabutnya dan kemudian membuat peraturan yang baru. Tidak perlu persetujuan DPR sebagaimana membuat undang-undang yang baru. Kemudian saya katakan, pemerintah sudah mematuhi keputusan Mahkamah Agung meski molor 3 bulan. Dan kini dengan peraturan presiden yang baru, iuran BPJS kembali dinaikkan. Sabar saja ibu, kan naiknya kali ini tidak persis 100%. Balas saya. Tidak ada jawaban.
Pasti ibu itu mengira saya hanya menyindir pemerintah yang seenaknya mempermainkan nasib rakyat. Atau dia memang sabar, sebagaimana umumnya warga negeri ini yang terpaksa sabar. Mau apa lagi? Protes lewat demo berjilid-jilid. Mana bisa itu melanggar imbauan pemerintah untuk tidak berkerumun. Lagi pula, di daerah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar, kerumunan orang dilarang, kecuali untuk merayakan penutupan kedai siap saji di Gedung Sarinah, Jakarta. Tidak cuma pemerintah yang memanfaatkan pandemi corona ini untuk membuat keputusan yang kontroversial. Juga wakil rakyat di Senayan, Dewan Perwakilan Rakyat, baru saja mengesahkan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ini revisi dari undang-undang sebelumnya. Namun, karena revisi hanya menguntungkan segelintir pengusaha, rakyat memprotesnya lewat demo. Dan rancangan undang-undang revisi itu batal dibahas sejak setahun yang lalu. Tiba-tiba kini disahkan. Bagaimana rakyat melawan dalam situasi fokus menghadapi pandemi corona? Leluhur kita lewat cerita rakyat suka memberi petuah. Janganlah membuat keputusan yang membebankan rakyat di saat rakyat tertimpa bencana. Itu namanya tidak punya empati. Kemarahan rakyat hanya tertunda dan bisa meledak di saat bencana berlalu. Jika itu terjadi, jangan kaget. Demikian sahabat yang baik, telah saya bacakan Cari Angin Koran Tempo terbitan akhir pekan 16 Mei 2020. Sampai jumpa. Salam.